Presiden Prabowo, presiden kita jadi kalau susu ya, yang paling baik dan paling sehat adalah susu yang tentunya langsung dari sapi. Yang kemasan-kemasan mungkin kebanyakan adalah ada pengawet dan mungkin gulanya terlalu banyak dan sebagainya. Jadi saudara, masalahnya adalah punya kehendak atau tidak kita kasih susu yang sehat untuk anak-anak kita. Masalahnya kalau kita punya kehendak, ya kita harus perbanyak kita punya populasi di Indonesia. Ya. Dan ini sebetulnya dulu waktu zaman Orde Baru ini sebetulnya sebagian sudah dilaksanakan. Jadi dulu ada regulasi, ya kan, yang orang-orang banyak disuka orang luar negeri bahwa ada kewajiban perusahaan-perusahaan yang impor ya, untuk beli susu dari peternak kita sampai produksi susu Indonesia dari dalam negeri 50% dari konsumsi. Tapi dengan sistem liberalisasi yang kayak begini, sekarang sudah mungkin produksi dalam negeri masih tinggal, yang terakhir saya dengar belum dicek ya, mungkin saya keliru, saya dengar tinggal 15%. Di setiap desa, kota sampai ibu pertiwi, karena tidak diwajibkan ya. Kita bersatu, satukan ya persis. Jadi sekarang saya katakan, kita punya will nggak? Kita punya kehendak politik atau tidak? Kalau kita punya kehendak politik, ya sudah, untuk 1, 2, 3, 4 tahun kita beli sapinya, kita kembangkan di Indonesia. Satu sapi dari Brazil sekarang memang jauh, 40 hari itu harganya $2.500 sampai di Indonesia. Kalau dari India mungkin hanya 20 hari dan harganya saya kira memadai. India lebih banyak, kita bisa import. Kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita, ya kan? 82 juta anak, kalau mereka minum 500 cc, ya kan? Kita butuh berarti sekitar 40 juta liter. Berarti kita minimal perlu sapi perah ya minimal mungkin 2,5 juta. Jadi kita harus import 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam 2 tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu. Kira-kira strategi kita begitu. Ini tidak instan, tapi ada will-nya, punya kehendak. Penting nggak anak-anak kita kasih di takkan berhenti sampai impian terkabul. Bagi negeri janji kita Ini wajahku wajahnya lillahi fatarat samawati wal ard Hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanya
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang, aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku hanya untuk Allah, pemelihara pengatur sekalian alam. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mamani bertago adalika faulai kahumul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim walladzina hum ala sholawatihim alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan pembersihan diri, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya,
serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka bakal di dalamnya. Rabbi habli hukma wa alhimni bisolihin wa'alti lisana sidqi fil akhilin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Tuhan kami, berilah aku ilmu dan masukkan aku ke dalam orang-orang yang berbuat kebaikan, dan jadikan aku buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabta alaina bima'rifatil ilmi. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kegelapan hati, muliakan kami dengan cahaya kecerdasan, bukalah dada kami untuk menerima hakikat ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, bersama dalam harmoni, setiap jam penuh arti, kerja sama setiap hari, manusia dan robot jadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja. Bertemu lagi dengan kami di channel Abu Ismail Akikah pada pagi hari ini yang sangat cerah buat sahabat Abu Ismail Akikah untuk menonton dari awal sampai akhir. Karena pada hari ini kita akan mengkaji Al-Quran dengan robot, yaitu Artificial Intelligence ChatGPT, dengan menggunakan ini dan menerapkan di berbagai aspek kehidupan, terutama di berbagai aspek akademik maupun di luar akademik. Dan buat sahabat Abu Ismail Akikah yang belum subscribe, and share, dan like untuk mengkliknya. Dan untuk hari ini akan dipimpin oleh Aisyah. Untuk surat An-Nahl ayat 5 dan 6. Kesuksesan di tiap langkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha
bersama wal kita. an'ama Kesuksesan di tiap langkah. Lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. lakum minha tif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrohun. Walakum fiha jamalun hina Dari dimulai dengan kopi, wa kerja tanpa henti. Kali cepat layar berkala, semua tugas jadi mudah. Pegawai takkan lelah, robot ambil alih semua. Bersama dalam Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagainya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. setiap ide langsung dicatat. Robot bantu tanpa sinyal berdebat. Tak ada harus yang terlupa. Dengan robot waktu tak sia-sia. Kerja sama setiap hari. Manusia dan robot jadi saksi. Produktivitas Tafsir Al-Quran Surat An-Nahl ayat 5 dan ayat 6. bisa menghentikan kami. Kerja sama setiap hari. Manusia dan Allah menyebutkan nikmatnya dengan menciptakan hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Hewan-hewan ini memberikan manfaat yang luas bagi manusia, termasuk sebagai sumber pakaian dari bulu atau kulitnya, makanan, daging dan susu, serta alat transportasi. Ayat 6. Ayat ini menggambarkan keindahan dan rasa syukur yang dirasakan manusia ketika melihat hewan ternak mereka yang sehat dan bermanfaat. Hewan-hewan ini tidak hanya memiliki nilai fungsional, tetapi juga memberikan ketenangan dan kebahagiaan pada pemiliknya, terutama saat digiring ke kandang setelah seharian digembalakan. Makna ayat-ayat ini mengingatkan manusia untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Hewan-hewan ternak adalah bukti kasih sayang Allah yang memberikan rezeki, keindahan, dan manfaat untuk kehidupan manusia. produktivitas naik tinggi. Tak ada yang bisa menghentikan kami. Selamat datang di channel Abu Ismail Akika. Buat sahabat Abu Ismail Akika, untuk yang ingin bertanya bisa berkomentar di bawah ini dan akan dijawab oleh Artificial Intelligence ChatGPT. Apa itu Artificial Intelligence ChatGPT? Adalah sebuah robot yang bisa menjawab semua pertanyaan sahabat Abu Ismail Akika. Untuk bisa berkomentar di bawah ini. Dan untuk pada pagi hari ini yang pertama kita akan membahas bagaimana tafsir surat An-Nahl ayat 5 dan 6 untuk diterapkan di kepresidenan. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT, yaitu robot. Melalui layar streaming yang setia, hati sejuk dengan Surah An-Nahl ayat 5-6 berbunyi, 5. Dan dia menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Ayat ini menegaskan bahwa hewan ternak adalah karunia Allah yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, baik secara material, makanan, pakaian, transportasi, maupun spiritual, keindahan, ketenangan.
Dalam konteks kepresidenan, berikut adalah beberapa tafsir dan penerapannya secara mendalam. 1. Pengelolaan sumber daya secara efektif. Allah menunjukkan pentingnya memanfaatkan sumber daya, dalam hal ini hewan ternak, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Implementasi kepresidenan. Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya alam dan peternakan dikelola dengan optimal untuk kesejahteraan rakyat. Ini mencakup kebijakan pangan, pemberdayaan peternak lokal, dan keberlanjutan lingkungan. Program bantuan untuk peternak kecil atau pelatihan teknologi modern bisa menjadi prioritas agar manfaat ekonomi semakin dirasakan masyarakat. 2. Keindahan dan keharmonisan dalam pengelolaan. Ayat ini menyebut keindahan yang dirasakan manusia saat melihat hewan-hewan tersebut dalam aktivitas keseharian. Ini mengajarkan tentang harmoni antara manusia, hewan, dan lingkungan. Implementasi kepresidenan. Presiden bisa mempromosikan kebijakan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Misalnya, mendorong pertanian dan peternakan ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem. 3. Keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi. Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menciptakan sumber daya untuk keberlangsungan hidup manusia. Hewan ternak tidak hanya memberikan manfaat langsung, daging, susu, wool, tetapi juga menciptakan mata rantai ekonomi yang lebih besar. Implementasi kepresidenan fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memanfaatkan sektor peternakan untuk menciptakan lapangan kerja, mendukung industri olahan, dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. 4. Rasa syukur dan penghormatan karunia Allah. Allah mengingatkan manusia untuk bersyukur atas nikmat ini, termasuk menghormati keberadaan makhluk lain di bumi. Implementasi kepresidenan. Pemimpin bisa mengedepankan prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan sumber daya, seperti melarang eksploitasi berlebihan terhadap hewan atau praktik yang merusak alam. 5. Pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Keindahan yang dirasakan dari hubungan manusia dengan alam ini juga dapat diterjemahkan ke dalam aspek kebudayaan dan pariwisata. Implementasi kepresidenan. Mengembangkan sektor pariwisata berbasis ekowisata atau peternakan tradisional yang tidak hanya menjaga warisan budaya tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi. Kesimpulan. Tafsir ayat ini dalam konteks kepresidenan memimpin untuk 1. Memastikan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. 2. Mengedepan keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan spiritual. 3. Memberikan perhatian kepada rakyat kecil seperti petani dan peternak. 4. Menciptakan kebijakan berbasis rasa syukur dan tanggung jawab moral terhadap alam. Seorang presiden yang memegang teguh nilai-nilai ini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi rakyat-rakyatnya, tetapi juga menjaga keberkahan dari karunia Allah. Surah An-Nahl. Nah, itu adalah sebuah tafsir yang diterapkan di kepresidenan. Dan untuk selanjutnya yaitu tafsir yang diterapkan di kehakiman. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akikah yang ingin bertanya bisa berkomentar di bawah ini. Mari kita dengarkan tafsir surat An-Nahl yang diterapkan di kehakiman. Jangan lupa buat sahabat Abu Ismail men-share live streaming ini agar banyak yang menonton dan banyak yang agar bisa live streaming ini bermanfaat bagi umat manusia di luar sana. Ini adalah sebuah robot yang diciptakan untuk mensejahterakan umat manusia pada masa kini dan masa depan. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akikah yang belum mempunyai aplikasi ChatGPT bisa mendownloadnya di Play Store agar bisa membantu sahabat Abu Ismail Akikah. Ini jawabannya sangat konkret dan sangat detail sekali. Kalau ada yang ingin bertanya bisa berkomentar ya sahabat Abu Ismail Akikah. Mari kita dengarkan penjelasan tafsir surat An-Nahl ayat 5 dan 6 untuk diterapkan di kehakiman. Surah An-Nahl ayat 5-6 menyampaikan makna tentang manfaat hewan ternak sebagai bagian dari karunia Allah kepada manusia. Berikut teksnya. 5. Dan dia menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. 6.
Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dalam konteks kehakiman, ayat ini dapat ditafsirkan dengan menggali nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan harmoni yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan. Berikut penjelasan lebih mendalam. 1. Keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Ayat ini mengajarkan bahwa segala nikmat yang Allah berikan harus dimanfaatkan secara adil dan proporsional, tanpa penyalahgunaan atau pengabaian. Penerapan dalam kehakiman. Hakim harus menegakkan keadilan dengan memastikan sumber daya atau hak individu maupun kolektif tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam kasus sengketa sumber daya, misalnya, hakim perlu mempertimbangkan asas manfaat, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Menerapkan hukum yang memastikan distribusi manfaat dari sumber daya, seperti hewan ternak atau aset lainnya, secara adil. 2. Tanggung jawab moral dan kepastian hukum. Hewan ternak memiliki manfaat beragam bagi manusia, dan manusia bertanggung jawab untuk mengelolanya secara benar. Tanggung jawab ini mencerminkan perlunya kepastian hukum dalam semua aspek kehidupan. Penerapan dalam kehakiman. Sistem hukum harus menegakkan tanggung jawab moral, seperti melindungi lingkungan, kesejahteraan hewan, dan hak-hak manusia. Kehakiman harus memastikan kepastian hukum untuk melindungi hak individu dan kolektif, terutama dalam hal pengelolaan kekayaan alam atau sumber daya lainnya. 3. Harmoni dalam penegakan hukum. Ayat ini juga menggambarkan harmoni antara manusia, hewan, dan alam. Dalam sistem peradilan, harmoni ini dapat diterjemahkan ke dalam prinsip keteraturan dan keadilan sosial. Penerapan dalam kehakiman. Kehakiman berperan menjaga harmoni sosial melalui keputusan yang tidak hanya adil, tetapi juga memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Contohnya, dalam kasus perselisihan lahan atau sumber daya, pengadilan dapat mendorong mediasi untuk menciptakan solusi yang harmonis. 4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hewan ternak memberikan manfaat kepada manusia, tetapi manusia juga memiliki kewajiban untuk merawatnya. Prinsip ini mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Penerapan dalam kehakiman. Hakim harus memastikan bahwa hak setiap individu diimbangi dengan kewajiban mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam kasus hukum, pengadilan perlu menilai kedua aspek ini secara seimbang untuk menciptakan keputusan yang adil dan berdaya guna. 5. Penghormatan terhadap karunia Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap karunia Allah, termasuk hewan ternak, harus dihormati dan dimanfaatkan dengan penuh syukur. Penerapan dalam kehakiman. Sistem peradilan harus mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia dan makhluk lainnya. Dalam konteks hukum lingkungan, pengadilan harus mendorong perlindungan terhadap sumber daya alam sebagai bentuk penghormatan terhadap karunia Allah. Kesimpulan, ayat 56 Surah An-Nahl mengandung nilai-nilai fundamental yang relevan dengan sistem kehakiman. Keadilan, memastikan hak-hak manusia dan lingkungan terjamin. 2. Tanggung jawab, menegakkan hukum dengan mengedepankan tanggung jawab moral. 3. Harmoni, mengedepankan penyelesaian sengketa yang menjaga hubungan sosial. 4. Keseimbangan, menghormati hak sekaligus menegakkan kewajiban setiap individu. 5. Penghormatan, menegakkan hukum dengan kesadaran atas karunia Allah sebagai dasar kehidupan. Seorang hakim yang menerapkan prinsip-prinsip ini akan menjalankan tugasnya tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Ya, itu adalah penjelasan dari tafsir surat An-Nahl ayat 5 dan 6 yang diterapkan di kehakiman. Mari kita dengarkan pertanyaan dari Teh Julpa. Keluarga indah dan harmoni, cinta yang berbagi takkan pernah berhenti. Dalam suka duka bersama kita berdiri. Harmoni keluarga, cinta tak akan lari. Kenapa pada ayat kelima surat An-Nahl manfaat yang disebutkan pada hewan adalah bulunya yang hangat, bukan manfaat yang lainnya? Malam hari yang
kita jalani. Jadi pertanyaannya yaitu kenapa pada ayat 5 dari surat An-Nahl yang manfaat yang disebutkan pada hewan adalah bulu yang hangat bukan yang lain, padahal tidak semua ada bulunya. Itu pertanyaan dari Teh Julfa. Dan jawabannya sangat lengkap. Jadi buat sahabat Abu Ismail Akikah yang ingin bertanya bisa berkomentar di bawah live streaming ini. Ada tanda pesan, bisa diklik langsung mengketik pertanyaan-pertanyaannya dan akan dijawab oleh ChatGPT. Dengan cinta dan kasih semua jadi mudah. Mari kita dengarkan penjelasan jawaban dari pertanyaan Teh Julfa. Jadi pelita terang dengan cinta dan kasih semua. Pada surah An-Nahl ayat 5, Allah menyebutkan manfaat hewan ternak, termasuk bulu yang menghangatkan. Meskipun tidak semua hewan memiliki bulu, dan manfaat lain seperti daging disebut belakangan. Hal ini memiliki hikmah mendalam yang bisa kita telah dari beberapa sudut pandang. Pendekatan kontekstual dan universalitas. Konteks masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Quran. Di wilayah Arab, hewan ternak seperti domba, unta, dan kambing sangat penting. Bulu atau rambut mereka sering digunakan untuk pakaian, selimut, atau tenda yang sangat diperlukan di iklim gurun yang ekstrem, panas di siang hari dan dingin di malam hari. Penyebutan bulu yang menghangatkan merepresentasikan manfaat universal dari hewan-hewan ini, terutama dalam konteks kebutuhan dasar manusia, perlindungan dari cuaca. Manfaat umum yang mudah dipahami. Penyebutan bulu atau rambut sebagai manfaat lebih universal dibandingkan manfaat khusus seperti susu, daging, atau tenaga yang mungkin tidak dimanfaatkan oleh semua orang. Sementara itu, pakaian atau barang yang terbuat dari bulu atau wool lebih umum digunakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Pendidikan tentang kebutuhan dasar. Bulu menghangatkan sebagai kebutuhan dasar manusia. Dalam hierarki kebutuhan, perlindungan dari cuaca adalah kebutuhan primer manusia setelah makanan dan air. Dengan menyebutkan bulu yang menghangatkan lebih dahulu, Allah menekankan bahwa salah satu tujuan penciptaan hewan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, menunjukkan keterkaitan fungsi hewan dengan manusia. Penyebutan bulu mengingatkan manusia bahwa Allah menciptakan hewan dengan fungsi yang mendukung kehidupan manusia secara langsung, bahkan dalam hal kecil seperti pakaian. 3. Kelembutan dan kasih sayang Allah. Simbol perhatian Allah pada kenyamanan manusia. Allah tidak hanya menciptakan makanan dari hewan, tetapi juga kenyamanan dan perlindungan dari cuaca yang ditunjukkan melalui bulu. Ini adalah tanda kasih sayangnya yang menyeluruh, mencakup kebutuhan jasmani manusia. Mengajarkan rasa syukur atas manfaat yang sering dianggap sepele. Manfaat bulu seringkali dianggap biasa dan tidak dipikirkan. Dengan menyebutkannya lebih dahulu, Allah mengingatkan manusia untuk tidak meremehkan nikmat kecil yang sebenarnya sangat penting. 4. Makna simbolik, kehangatan dan perlindungan. Bulu sebagai simbol perlindungan dan kehangatan. Dalam tafsir maknawi, bulu tidak hanya merujuk pada benda fisik, tetapi juga pada makna simbolik, perlindungan, kenyamanan, dan kehangatan yang diberikan oleh ciptaan Allah. Ini mengajarkan manusia untuk menghargai perlindungan dan manfaat yang diperoleh hubungan dengan alam. Hewan sebagai bagian dari ekosistem kehidupan manusia. Penyebutan bulu juga mengingatkan manusia bahwa setiap bagian dari hewan memiliki fungsi dan nilai, baik secara fisik, bulu untuk pakaian, maupun emosional, kehangatan, dan kenyamanan. 5. Tidak semua hewan punya bulu, namun semua memberi manfaat. Penyebutan bulu adalah representasi sebagian manfaat hewan ternak, bukan pembatasan manfaat mereka. Allah menggunakan penyebutan spesifik untuk mempermudah manusia memahami nikmatnya. Meskipun hewan seperti unta atau ikan tidak berbulu, mereka tetap memberikan manfaat seperti daging, susu, atau tenaga. Dalam tafsir, ini sering disebut sebagai metonimi, menyebut bagian mewakili keseluruhan, yaitu penyebutan satu aspek dari manfaat hewan untuk menggambarkan manfaatnya secara umum. Hikmah dan kesimpulan. 1. Prioritas manfaat. Penyebutan bulu yang menghangatkan menyoroti kebutuhan primer manusia, yaitu perlindungan dari cuaca. Universalitas. Bulu adalah salah satu manfaat yang dapat dikenali oleh berbagai masyarakat, baik dahulu maupun sekarang. Tinggi
rasa syukur. Ayat ini mengingatkan manusia untuk bersyukur atas nikmat Allah, termasuk hal-hal kecil yang mungkin dianggap biasa. 4. Keterkaitan makhluk. Penyebutan bulu menegaskan hubungan erat antara manusia dan hewan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang saling melengkapi. Allah menggunakan penyebutan yang sederhana dan spesifik untuk mengajar nilai-nilai yang luas dan mendalam, sehingga manusia merenungkan ciptaannya dan hidup dengan lebih bijaksana. Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan Teh Julfa. Dan kita lanjutkan untuk pertanyaan bagaimana surat An-Nahl yang diterapkan di kejaksaan. Dari bawah sampai bintang tinggi. Surah An-Nahl ayat 5-6 memberikan gambaran tentang manfaat hewan ternak yang Allah ciptakan untuk manusia. Berikut teks ayatnya. 5. Dan dia menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya ada bulu yang menghangatkan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dalam konteks kejaksaan yang bertugas menegakkan hukum secara adil, ayat ini dapat diterapkan melalui prinsip-prinsip yang relevan dengan tugasnya. Berikut tafsirnya secara mendalam. 1. Keadilan dalam pemanfaatan dan distribusi manfaat. Ayat ini menekankan bahwa Allah menciptakan hewan dengan manfaat yang beragam, yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Penerapan di kejaksaan. Kejaksaan harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam atau hak publik. Penuntutan terhadap tindak pidana seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang harus bertujuan untuk melindungi hak masyarakat agar manfaat sumber daya terdistribusi secara merata. 2. Prinsip efisiensi dan pemberdayaan. Hewan ternak yang disebutkan dalam ayat ini menunjukkan bagaimana Allah menciptakan makhluk dengan banyak manfaat, termasuk yang sering tidak disadari. Hal ini mengajarkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya. Penerapan di kejaksaan. Dalam menuntut kejahatan ekonomi atau pelanggaran lingkungan, jaksa harus mempertimbangkan aspek pemulihan sumber daya agar masyarakat tetap mendapatkan manfaat optimal. Kejaksaan juga dapat mendorong penyelesaian kasus yang mendukung pemberdayaan masyarakat kecil, seperti petani dan peternak, untuk memastikan akses mereka terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Keindahan dan harmoni dalam penegakan hukum. Ayat ini menyebutkan keindahan yang dirasakan manusia saat melihat hewan dalam penggembalaan, yang mencerminkan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan. Penerapan di kejaksaan. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan harus mengedepankan prinsip harmoni sosial dengan menegakkan hukum yang memulihkan hubungan masyarakat. Penanganan perkara pidana harus mempertimbangkan efek sosial dari tuntutan hukum, misalnya dalam kasus restoratif justice, keadilan restoratif yang mendorong perdamaian dan keseimbangan. 4. Pengawasan terhadap penyalahgunaan amanah. Hewan ternak adalah amanah dari Allah untuk dimanfaatkan secara benar. Ayat ini mengingatkan manusia untuk tidak menyalahgunakan nikmat tersebut. Penerapan di kejaksaan. Kejaksaan memiliki tugas untuk mengawasi dan menuntut penyalahgunaan amanah, seperti tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat dan merusak manfaat yang seharusnya dinikmati bersama. Jaksa harus berperan aktif dalam membangun integritas dan transparansi di lembaga-lembaga negara agar amanah publik tidak diselewengkan. 5. Pendidikan dan kesadaran hukum. Penyebutan manfaat hewan dalam ayat ini juga memberikan pelajaran tentang pentingnya kesadaran manusia atas nikmat Allah, termasuk tanggung jawab mereka untuk menjaga keseimbangan. Penerapan di kejaksaan. Kejaksaan dapat berperan dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar mereka lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka. Dalam kasus yang melibatkan sumber daya publik atau aset negara, jaksa harus mendorong kesadaran kolektif untuk menjaga aset tersebut demi kesejahteraan bersama. Kesimpulan, ayat 5-6 Surah An-Nahl memberikan pelajaran penting tentang keadilan, tanggung jawab, harmoni, dan penghormatan terhadap nikmat Allah. Dalam konteks kejaksaan, ayat ini mengajarkan 1. Menegakkan keadilan secara adil dan bijaksana, terutama dalam perkara sumber daya publik. 2. Mengutamakan efisiensi dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap penyelesaian perkara.
3. Mendorong harmoni sosial melalui penerapan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan. 4. Menjaga amanah dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset publik. 5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kejaksaan dapat menjadi institusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ya, itu adalah pertanyaan untuk diterapkan di kejaksaan. Mari kita dengarkan pertanyaan selanjutnya dari Teh Alma. Kajian Al-Quran 2 ayat suci kita ulas. Ismail Satrianto mengajak kita mendekat. Pelajaran apa yang dapat diambil dari ayat ini tentang hubungan di antara makhluk-makhluk Allah? Jam 5 hingga 6.30 ini jadi. Jadi pertanyaan dari Teh Alma yaitu pelajaran apa yang dapat diambil dari ayat ini tentang hubungan di antara makhluk-makhluk Allah. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence GPT. Surah An-Nahl ayat 5-6 mengandung pelajaran mendalam tentang hubungan antara makhluk Allah, baik manusia maupun ciptaan lainnya. Berikut adalah hikmah yang dapat diambil tentang hubungan tersebut. 1. Keterhubungan dan keterkaitan antar makhluk. Allah menciptakan hewan ternak untuk memberi manfaat kepada manusia, seperti bulu untuk kehangatan, makanan, dan keindahan. Pelajaran: semua makhluk Allah saling terhubung dan diciptakan untuk saling melengkapi. Hewan diciptakan bukan hanya kebutuhan manusia, tetapi juga sebagai tanda kebesaran Allah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini mengajarkan manusia untuk menghargai keberadaan makhluk lain, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia lainnya. 2. Tanggung jawab dan amanah. Hewan ternak memberikan manfaat, tetapi mereka juga bergantung pada manusia untuk perawatan dan perlindungan. Pelajaran: hubungan manusia dengan makhluk lain bukanlah hubungan eksploitasi, tetapi hubungan tanggung jawab. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah untuk menjaga dan merawat makhluk Allah. Pengelolaan hewan dan alam harus dilakukan dengan adil, penuh kasih sayang, dan tidak berlebihan. Harmoni dan keseimbangan. Ayat: hewan ternak memberikan keindahan ketika digembalakan atau dibawa ke kandang, mencerminkan harmoni antara manusia, hewan, dan lingkungan. Pelajaran: kehidupan yang seimbang antara manusia dan makhluk lainnya menciptakan keindahan dan kedamaian. Manusia harus menjaga harmoni ini dengan tidak merusak ekosistem atau memanfaatkan hewan secara tidak etis. Hubungan yang harmonis mencerminkan rasa syukur manusia kepada Allah atas nikmat yang diberikan melalui makhluk lainnya. 4. Kesadaran akan kasih sayang Allah. Allah menciptakan hewan dengan manfaat yang spesifik dan beragam untuk manusia, menunjukkan kasih sayangnya. Pelajaran: hubungan antar makhluk mencerminkan kasih sayang Allah yang melingkupi semuanya. Manusia perlu meneladani sifat kasih sayang ini dalam berinteraksi dengan makhluk lain, termasuk sesama manusia. Memperlakukan makhluk lain dengan baik adalah bentuk ibadah kepada Allah. 5. Pentingnya keberagaman dan fungsi masing-masing makhluk. Ayat: tidak semua hewan memberikan manfaat yang sama, tetapi masing-masing memiliki peran dan keistimewaannya. Pelajaran: Allah menciptakan makhluk dengan fungsi dan keunikan masing-masing. Manusia harus menghargai keberagaman ini sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada makhluk yang diciptakan sia-sia. Semuanya memiliki tujuan dalam mendukung keseimbangan kehidupan di bumi. Rasa syukur, kesadaran atas nikmat Allah. Allah mengingatkan manfaat hewan sebagai salah satu nikmat besar bagi manusia. Pelajaran: hubungan manusia dengan makhluk lain harus disertai rasa syukur kepada Allah. Kesadaran ini membuat manusia tidak meremehkan makhluk yang terlihat sederhana sekalipun. Mensyukuri nikmat hewan, tumbuhan, dan makhluk lain berarti menjaga dan memanfaatkannya secara bijaksana tanpa merusak atau menyia-nyiakan. Kesimpulan: surah An-Nahl ayat 5, hubungan antar makhluk Allah adalah
saling terkait dan melengkapi. Semua makhluk memiliki peran yang penting dalam kehidupan. 2. Amanah dan tanggung jawab. Manusia harus menjaga dan merawat makhluk lain. 3. Harmoni dan keseimbangan. Kehidupan yang harmonis mencerminkan rasa syukur dan penghormatan terhadap ciptaan Allah. 4. Kasih sayang dan keadilan. Manusia perlu meneladani sifat kasih sayang Allah dalam berinteraksi dengan makhluk lain. 5. Pentingnya keberagaman. Semua makhluk memiliki fungsi unik yang berkontribusi pada keberlanjutan kehidupan di bumi. Dengan memahami pelajaran ini, manusia diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh ciptaan Allah. Ya, itu adalah penjelasan dari pertanyaan Teh Alma. Dan untuk selanjutnya kita melanjutkan tafsir yang diterapkan surat An-Nahl ayat 5 dan 6 untuk diterapkan di kepolisian. Mari kita dengarkan penjelasan dari aktivis. Surah An-Nahl ayat 5-6 menggambarkan manfaat hewan ternak yang Allah ciptakan untuk manusia, menekankan nilai tanggung jawab, harmoni, dan keadilan dalam memanfaatkan nikmat Allah. Dalam konteks tugas kepolisian yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, ayat ini dapat diterapkan melalui prinsip-prinsip berikut. 1. Keadilan dalam menjaga hak semua pihak. Dan Dia menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Hewan ternak memberikan berbagai manfaat kepada manusia, mencerminkan bahwa setiap makhluk memiliki hak dan nilai. Penerapan di kepolisian. Kepolisian harus menjaga hak masyarakat dengan berlaku adil dalam penegakan hukum tanpa memihak. Dalam konflik atau sengketa yang melibatkan hak atas aset, tanah, atau sumber daya, polisi perlu bertindak sebagai penengah yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Tanggung jawab sebagai penjaga amanah. Ayat dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan. Hewan ternak adalah amanah yang harus dirawat dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan di kepolisian. Polisi adalah penjaga amanah keamanan masyarakat. Mereka harus bertindak dengan tanggung jawab tinggi dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga ketertiban. Amanah ini mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, atau minoritas, serta menjaga keadilan dalam menangani kasus pidana. 3. Harmoni dan keindahan dalam ketertiban. Ayat, dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Keindahan hewan ternak saat digembalakan mencerminkan harmoni dan keteraturan dalam kehidupan. Penerapan di kepolisian. Polisi harus menciptakan harmoni dalam masyarakat dengan menjaga ketertiban umum. Dalam penanganan unjuk rasa atau konflik sosial, polisi harus bertindak bijaksana agar tidak menciptakan kekacauan yang merusak harmoni sosial. Pendekatan preventif lebih baik daripada represif. 4. Efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya. Ayat, berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan. Hewan ternak dimanfaatkan secara efisien untuk berbagai kebutuhan manusia tanpa disia-siakan. Penerapan di kepolisian. Kepolisian perlu mengelola sumber daya dengan efisien, termasuk personel, fasilitas, dan waktu, agar pelayanan kepada masyarakat optimal. Contohnya, dalam penanganan kejahatan, polisi harus menggunakan pendekatan berbasis data dan teknologi agar tindakan lebih tepat sasaran. 5. Perlindungan terhadap semua makhluk. Ayat, bulu yang menghangatkan. Penyebutan manfaat hewan mengajarkan pentingnya perlindungan terhadap makhluk lain sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. Penerapan di kepolisian. Polisi tidak hanya bertugas menegakkan hukum terhadap manusia, tetapi juga melindungi lingkungan dan makhluk lain dari eksploitasi atau kerusakan. Dalam kasus penyalahgunaan hewan atau kerusakan lingkungan, polisi harus bertindak tegas untuk melindungi hak makhluk lain dan menjaga keseimbangan ekosistem. 6. Memberikan rasa aman sebagai hakikat kehadiran polisi. Ayat, kamu memperoleh keindahan padanya. Keindahan yang dilihat manusia dari hewan ternak adalah simbol rasa aman, tenteram, dan teratur. Polisi harus menjadi simbol rasa aman bagi masyarakat, baik dalam tindakan preventif, penanganan tindak pidana, maupun pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran polisi di tengah masyarakat harus membawa ketenangan, bukan ketakutan. Simpulan,
Surah An-Nahl ayat 5-6 memberikan prinsip-prinsip yang relevan untuk tugas kepolisian saat keadilan, menjaga hak dan keadilan dalam penegakan hukum tanpa diskriminasi. 2. Tanggung jawab, menjalankan tugas dengan penuh amanah sebagai penjaga keamanan masyarakat. 3. Harmoni, menciptakan keteraturan dan harmoni sosial melalui tindakan yang bijaksana. 4. Efisiensi, memanfaatkan sumber daya kepolisian dengan optimal. Perlindungan, melindungi semua makhluk dan lingkungan dari kerusakan atau penyalahgunaan. 6. Rasa aman, menjadi simbol keamanan dan kedamaian bagi masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara lebih manusiawi, profesional, dan sesuai dengan ajaran Islam. Ya, itu adalah penjelasan dari surat An-Nahl ayat 3 dan 4 yang diterapkan di kepolisian. Mari kita dengarkan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu ajamnya. Apa ya arti dari keindahan dalam ayat ke-6? Keindahan dalam surah An-Nahl ayat 6. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Makna keindahan di sini memiliki beberapa penafsiran mendalam, baik secara harfiah maupun simbolis. Keindahan secara fisik dan visual. Keindahan nyata dari hewan ternak. Saat digembalakan, hewan ternak seperti kambing, domba, atau sapi menciptakan pemandangan yang menenangkan di padang rumput atau penggembalaan. Ketika mereka kembali ke kandang tertib, itu menciptakan rasa damai dan teratur. Keindahan ini mengingatkan manusia akan harmoni alam yang dirancang oleh Allah. Keindahan dalam fungsi dan manfaat. Hewan-hewan ini memberikan manfaat besar bagi manusia, seperti makanan, pakaian, dan transportasi. Keberadaan mereka memunculkan rasa syukur atas nikmat Allah. Ketika manusia menyaksikan hewan-hewan ini bekerja sama dengan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu adalah keindahan dan keteraturan ciptaan Allah. Keindahan dalam rasa tentram dan harmoni. Melihat hewan ternak kembali ke kandang, menciptakan rasa aman dan tentram. Mereka kembali dalam keadaan baik setelah hari penggembalaan, mencerminkan keteraturan hidup. Keindahan ini juga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, hewan, dan lingkungan yang saling melengkapi. 4. Keindahan simbolis dalam rasa syukur. Keindahan di sini juga menggambarkan rasa syukur manusia kepada Allah atas nikmat hewan ternak yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga menghadirkan ketenangan jiwa. Kesimpulan, keindahan dalam ayat ini mencakup berbagai aspek: fisik, manfaat, keteraturan, dan rasa syukur. Ini mengajarkan manusia untuk tidak hanya melihat makhluk Allah dari segi manfaat, tetapi juga menghargai nilai estetika, harmoni, dan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam ciptaannya. Ya, itu adalah penjelasan dari pertanyaan dari ajamnya. Dan untuk selanjutnya itu pertanyaan dari Abil. Jika kebanyakan hewan bermanfaat, kenapa di akhirat menjadi tanah? Ya, pertanyaannya itu, jika hewan bermanfaat, kenapa di akhirat jadi tanah? Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Pertanyaan ini merujuk pada pemahaman dari sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naba ayat 40. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu tentang azab yang dekat pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu menjadi tanah. Dalam konteks ini, ada pemahaman bahwa hewan yang tidak memiliki kewajiban ibadah seperti manusia akan menjadi tanah di akhirat setelah pengadilan Allah selesai. Berikut penjelasan lebih mendalam. 1. Hewan tidak dibebani amanah dan taklif, kewajiban syariat. Hewan tidak diberi akal dan kewajiban seperti manusia untuk beribadah, memilih jalan hidup, atau mempertanggungjawabkan amalnya. Karena itu, setelah berakhirnya peran mereka di dunia sebagai makhluk yang bermanfaat, mereka tidak membutuhkan balasan pahala atau siksa di akhirat. Allah
menciptakan hewan sebagai bagian dari sistem kehidupan dunia, bukan untuk diuji sebagaimana manusia atau jin. 2. Keberadaan hewan di dunia adalah amanah bagi manusia. Hewan memiliki fungsi untuk membantu manusia memahami tanda-tanda kebesaran Allah dan memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan mereka yang bermanfaat di dunia adalah bentuk pelaksanaan tugas mereka sebagai bagian dari ekosistem yang dirancang Allah. Namun, setelah dunia berakhir dan segala sesuatu dikembalikan kepada Allah, manfaat fisik hewan tidak lagi diperlukan, sehingga mereka menjadi tanah sebagai bagian dari kehendak Allah. 3. Keadilan Allah untuk hewan. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Allah akan menegakkan keadilan bahkan di antara hewan. Jika ada hewan yang dizalimi oleh hewan lain, Allah akan menyelesaikan perselisihan itu di hari kiamat. Setelah itu, semua hewan akan menjadi tanah. Hadis Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, hak-hak akan diberikan kepada yang berhak, hingga kambing yang bertanduk akan diberi keadilan terhadap kambing yang tidak bertanduk. Setelah mendapatkan keadilan ini, mereka tidak memikul tanggung jawab lain sehingga berubah menjadi tanah. Pelajaran bagi manusia. Dalam ayat yang disebutkan sebelumnya, orang-orang kafir di akhirat berharap menjadi tanah seperti hewan. Hal ini menunjukkan penyesalan mendalam mereka karena harus mempertanggungjawabkan amal buruk mereka, sementara hewan tidak mengalami siksa apapun. Keadaan ini adalah pelajaran bagi manusia untuk menggunakan akal dan tanggung jawabnya dengan baik, karena manusia memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan makhluk lain, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Kesimpulan, hewan menjadi tanah di akhirat karena 1. Mereka tidak dibebani tanggung jawab amal seperti manusia. 2. Peran mereka di dunia selesai setelah kiamat. 3. Mereka menerima keadilan Allah atas apapun yang terjadi di dunia. Hal ini menegaskan keadilan Allah dan mengingatkan manusia bahwa tanggung jawab hidupnya jauh lebih besar. Manusia dengan akal dan amanahnya harus memanfaatkan hidup ini untuk beribadah kepada Allah dan berbuat kebaikan. Yaitu adalah jawaban dan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT tentang pertanyaan dari Agrippa atau Abil. Dan selanjutnya pertanyaan dari Aalpan. Tantangan terbesar dari penerapan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari adalah tantangan yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek spiritual, sosial, dan praktis. Berikut adalah tantangan terbesar yang sering dihadapi. 1. Pemahaman yang mendalam dan benar. Tantangan, tidak semua orang memiliki pemahaman yang cukup tentang isi Al-Quran, tafsirnya, dan konteksnya. Kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru bisa menyebabkan penerapan yang tidak sesuai. Solusi, umat Islam perlu belajar Al-Quran secara mendalam, baik melalui tafsir, kajian, atau bimbingan ulama, agar dapat memahami pesan Allah dengan benar. 2. Konsistensi dalam praktik. Tantangan, menerapkan nilai-nilai Al-Quran secara konsisten membutuhkan kesabaran, disiplin, dan perjuangan melawan hawa nafsu. Misalnya, menjaga kejujuran, sabar dalam menghadapi ujian, atau terus melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Solusi, membentuk kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam secara bertahap dan memohon pertolongan Allah melalui doa dan ibadah. Tantangan, godaan materi, kesenangan dunia, atau tekanan sosial seringkali membuat seseorang sulit menerapkan nilai-nilai Al-Quran, seperti menjauhi riba, menjaga keadilan, atau menghindari perbuatan dosa. Solusi, menguatkan iman melalui zikir, doa, dan mengingat tujuan hidup akhirat, serta menjauhi lingkungan yang dapat menggiring kepada maksiat. 4. Tekanan sosial dan budaya. Tantangan, norma sosial atau budaya yang tidak sejalan dengan Al-Quran seringkali menjadi hambatan, seperti budaya korupsi, gaya hidup hedonis, atau sikap individualistis. Solusi, berusaha menjadi teladan kebaikan di lingkungan sekitar, serta membangun komunitas yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam. 5. Kurangnya dukungan lingkungan. Tantangan, hidup di masyarakat yang tidak mendukung penerapan nilai-nilai Al-Quran, baik di rumah, tempat kerja, atau lingkungan umum, membuat praktik ajaran Islam lebih sulit. Solusi, menciptakan lingkungan yang kondusif, baik melalui keluarga, masjid, atau komunitas, untuk saling mendukung dalam menjalankan ajaran Islam.
Kesimpulan, tantangan terbesar dalam menerapkan Al-Quran meliputi pemahaman, konsistensi, godaan dunia, tekanan budaya, dan kurangnya dukungan lingkungan. Solusi utama adalah menguatkan iman, terus belajar, dan mencari komunitas yang mendukung agar nilai-nilai Al-Quran dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan dari Alpan. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Aisep atau Apais. Saya persilahkan. Apa hubungan antara ayat ini dengan konsep usaha dalam mencari rezeki? Menyusuri jalan kehidupan, berbagi kasih dan Mari kita dengarkan penjelasan dari ChatGPT. tempat mereka berkarya. Hubungan antara surah An-Nahl ayat 56 dengan konsep usaha dalam mencari rezeki terletak pada prinsip bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan tujuan untuk memberi manfaat bagi manusia. Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan hewan ternak yang memberi manfaat berupa makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan lainnya, yang menggambarkan bahwa segala ciptaan masuk sumber rezeki yang harus dimanfaatkan dengan usaha yang benar. Allah menyediakan sumber rezeki. Allah menciptakan berbagai sumber rezeki di dunia ini, seperti hewan ternak, tanaman, dan alam semesta lainnya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah telah menyediakan segala sesuatu untuk rezeki umatnya. Konsep usaha. Manusia diperintahkan untuk berusaha dengan bijaksana dan maksimal dalam memanfaatkan sumber daya tersebut, baik dengan cara bertani, berdagang, bekerja, atau berbisnis, asalkan usaha tersebut halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, usaha dan manfaat. Allah mengingatkan umat manusia untuk memanfaatkan ciptaannya, seperti hewan ternak, untuk memperoleh manfaat. Dalam hal ini, usaha manusia menjadi bagian penting untuk memperoleh rezeki yang berkah. Konsep usaha yang dilakukan harus dengan niat yang benar, ikhlas, dan tidak melanggar hukum Allah. Dalam mencari rezeki, penting untuk menghindari cara-cara yang haram atau merugikan orang lain, seperti penipuan atau riba. 3. Kebergantungan kepada Allah. Meskipun manusia berusaha, semua rezeki pada akhirnya adalah pemberian Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa meskipun manusia bekerja keras untuk memperoleh rezeki, tetap harus ada rasa syukur dan kesadaran bahwa hasil usaha tersebut adalah pemberian dari Allah. Konsep usaha. Usaha manusia harus disertai dengan doa dan tawakal, meyakini bahwa Allah lah yang menentukan hasil akhir dari setiap usaha yang dilakukan. Kesimpulan, ayat ini mengajarkan bahwa usaha dalam mencari rezeki adalah bagian dari tugas manusia untuk memanfaatkan apa yang telah Allah ciptakan di dunia ini. Namun, usaha tersebut harus dilakukan dengan cara yang halal, ikhlas, dan selalu bergantung pada Allah sebagai sumber segala rezeki. Hidup untuk rakyat, jadi inspirasi di hati. Di rumah sederhana, penuh cinta dan harapan. Bercucilah undri, simbol kebersamaan. Ismail dan Yulia. Itu adalah penjelasan dari pertanyaan Aisep tentang mendewasakan bangsa untuk masa depan cerah. tentang apa hubungan ayat ini dengan konsep usaha dalam mencari rezeki. Dan kita akan mendengarkan pertanyaan dari Apaldes tentang apa yang dimaksud Memajukan bangsa bukan hanya dalam kata, mendewasakan bangsa untuk masa depan cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kehangatan dalam ayat keempat? Lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan khususnya di zaman sekarang? Terima kasih. Tentu saja, berikut adalah lagu yang mendapatkan dedikasi dan penghormatan. Yuliani sebagai seorang istri dan ibu yang luar biasa. Cahaya. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Dalam surah An-Nahl ayat 5, Allah berfirman,
dan dia menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya ada bulu yang menghangatkan. Makna menghangatkan dalam konteks ayat ini merujuk pada manfaat fisik dari hewan ternak, seperti domba atau kambing, yang memiliki bulu tebal yang bisa digunakan untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin. Bulu hewan ini digunakan oleh manusia untuk membuat pakaian hangat, selimut, atau bahan lainnya yang berguna untuk melindungi diri dari dingin, terutama di daerah yang memiliki iklim dingin. Penerapan dalam kehidupan zaman sekarang. 1. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Seperti yang disebutkan dalam ayat, hewan ternak memberikan manfaat berupa bulu yang dapat digunakan untuk menghangatkan tubuh. Di zaman sekarang, meskipun teknologi telah berkembang, prinsip pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana tetap relevan. Penerapan, kita tetap dapat memanfaatkan hasil alam, baik dari hewan maupun tanaman, dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan. Misalnya penggunaan wool dari domba, atau bahkan pakaian berbahan alami yang ramah lingkungan. 2. Pentingnya keseimbangan alam. Ayat ini mengingatkan kita akan keseimbangan yang Allah ciptakan di alam. Setiap makhluk, termasuk hewan, memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan manusia secara alami. Penerapan dalam kehidupan modern. Penerapan prinsip ini bisa berupa kesadaran untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Misalnya, dengan memilih produk yang berkelanjutan dan mendukung peternakan atau pertanian yang memperhatikan kelestarian alam. 3. Inovasi dalam penggunaan sumber daya. Meskipun hewan ternak di zaman sekarang tidak lagi menjadi satu-satunya sumber untuk menghangatkan tubuh, prinsip menghangatkannya tetap relevan dalam konteks teknologi dan inovasi modern. Penerapan. Di dunia modern, teknologi menghasilkan banyak alternatif untuk menghangatkan tubuh, seperti pakaian berbahan sintetis atau pemanas ruangan. Namun, tetap penting untuk menjaga kesadaran bahwa semua teknologi ini berasal dari sumber daya alam yang harus digunakan secara efisien dan bertanggung jawab. Kesimpulan, ayat ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam yang Allah berikan dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam konteks kehidupan modern, kita diajak untuk tetap menjaga keseimbangan alam, menggunakan teknologi yang bijak, dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita semua bersyukur kepada Yuliani yang penuh cinta dan pengorbanan. Dalam setiap hari yang berlalu, kau tetap bersinar, menjadi inspirasi bagi kita dengan cinta yang Alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa ini ya robot ini. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana ayat surat ke-16 dari ayat berapa ini? 5 dan 6 ini diterapkan di era robotika atau AI yang dihubungkan dengan nafkah manusia. Ada yang semakin maju dan ada yang semakin mundur begitu. Ini luar biasa ya. Mari kita dengarkan. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Surah An-Nahl ayat 5-6 menyebutkan bahwa Allah menciptakan berbagai makhluk, termasuk hewan ternak, untuk memberikan manfaat bagi manusia, seperti makanan, pakaian, dan kehangatan. Ayat ini mengajarkan tentang cara Allah menyediakan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang dalam konteks ini dapat diterapkan untuk memahami dinamika ekonomi dan pekerjaan di era robotika dan AI. Perubahan dalam sumber rezeki di era robotika dan AI. Dan dia menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Di zaman modern, sumber rezeki tidak hanya berasal dari alam atau hewan ternak, tetapi juga dari teknologi seperti robotika dan kecerdasan buatan, yang memberi manfaat dalam bentuk efisiensi, peningkatan produksi, dan kemudahan hidup. Penerapan dalam konteks AI dan robotika, kita melihat bagaimana teknologi ini memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup manusia.
Namun, seperti dalam ayat ini, teknologi harus dimanfaatkan dengan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk menggantikan peran manusia secara total. Teknologi dapat membantu menciptakan rezeki baru, tetapi harus ada kesadaran bahwa manfaatnya harus dirasakan oleh umat manusia secara merata. 2. Tantangan pekerjaan, maju atau mundur. Ayat, kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dalam konteks ekonomi modern, AI dan robotika membawa perubahan besar pada dunia pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang dulunya mengandalkan tenaga manusia, kini dapat digantikan oleh mesin, yang menyebabkan hilangnya pekerjaan tertentu. Namun, di sisi lain ada pekerjaan baru yang muncul, seperti pengembangan teknologi, pemrograman AI, dan perawatan robot. Penerapan, seperti dalam ayat yang menyebutkan berbagai manfaat dari hewan ternak, perubahan ini bisa dilihat sebagai bagian dari transformasi yang memungkinkan manusia untuk bekerja lebih efisien dan menciptakan peluang baru. Namun, ada tantangan bagi mereka yang pekerjaannya terancam oleh teknologi untuk beradaptasi dan memperoleh keterampilan baru agar dapat mendapatkan nafkah dari sektor yang lebih maju. Keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan akan pekerjaan manusia adalah kunci agar teknologi tidak memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa semua pihak bisa mendapatkan manfaat dari kemajuan ini dengan menyediakan pelatihan keterampilan baru atau dukungan dalam transisi pekerjaan. 3. Teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Ayat, dan dia menciptakan hewan ternak untukmu. Teknologi seperti AI dapat dilihat sebagai alat yang diciptakan untuk mempermudah hidup manusia dan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan layanan kesehatan. AI dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam produksi makanan, pengelolaan sumber daya alam, atau distribusi barang dan jasa. Penerapan. Dengan menggunakan teknologi untuk memperbaiki dan memodernisasi sektor-sektor yang ada, seperti pertanian dan industri, kita dapat menghasilkan lebih banyak sumber daya yang bermanfaat bagi umat manusia. Di sisi lain, penting untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin terkena dampak negatif dari Surah An-Nahl ayat 5-6 menyebutkan bahwa Allah menciptakan berbagai makhluk, termasuk hewan ternak, untuk memberikan manfaat bagi manusia, seperti makanan, pakaian, dan kehangatan. Ayat ini mengajarkan tentang cara Allah menyediakan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang dalam konteks ini dapat diterapkan untuk memahami dinamika ekonomi dan pekerjaan di era robotika dan AI. Perubahan dalam sumber rezeki di era robotika. Alhamdulillahirobbilalamin ya, kita sudah berkenalan dengan AI ya, dengan robot. Hendaklah ini disadari oleh anak-anak muda bahwa dunia ini sudah berubah, dan perubahan itu adalah dimulai dari handphone digital yang kamu pegang setiap hari. Jika kesadaran dalam penggunaan handphone digital ini ternyata handphone digital ini dipakai untuk bersenang-senang, dipakai untuk bermain-main, dipakai untuk main game atau WA-an tidak karuan, TikTok-an tidak karuan, dan YouTube-an tidak karuan, sudah dipastikan bahwa kalian akan dimakan oleh perubahan. Kenapa? Karena kalian telah terlupakan oleh dunia modern, dunia HP digital yang sekarang merebak kemana-mana. Untuk itu kesadaran mengenai bagaimana membangun masa depan itu adalah dimulai dari hari pertama, jam pertama, yaitu pada waktu maghrib. Dalam Islam, mulai hari pertama itu adalah dimulai pada waktu maghrib. Jadi kalau kita sering dikatakan kalau dalam Masehi
dimulainya jam 00 ya, tak kala kita sedang tidur. Tetapi di Islam berbeda. Kesadaran mengenai penggunaan waktu hari pertama itu adalah dimulai dari maghrib. Dari maghrib inilah hari pertama itu, di mana waktu pertama itu harus benar-benar dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Maka sudah ada peringatan ya dalam penggunaan waktu ini, yaitu dalam surat Al-Falaq ya, begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja saya bacakan, yaitu aku berlindung kepada yang menguasai pajak. Jadi kalian ini tak kala fajar ini, tak kala subuh ini harus benar-benar bersemangat. Harus benar-benar fight. Harus benar-benar menjadi petarung kehidupan pada waktu subuh. Karena di sini dikatakan aku berlindung kepada yang menguasai pajak, di mana sinar matahari terang benderang berhadapan dengan kita dengan optimisme yang luar biasa. Dan itu ditentukan, sangat ditentukan pada waktu hari pertama, jam pertama, yaitu pada waktu maghrib. Setelah maghrib, tatkala tidak digunakan sebaik mungkin waktu ini, maka sudah dipastikan pada waktu bangun fajar kamu menjadi pecundang. Kamu menjadi orang yang kalah. Kenapa? Karena sudah diperingatkan. Aku berlindung kepada yang menguasai fajar dari kejahatan yang diciptakan. Dari kejahatan yang diciptakan itu kapan? Waktu maghrib menjelang malam. Dari kejahatan apabila menjelang malam. Dari kejahatan tukang-tukang sihir yang mengikat buhul-buhul. Jadi kejahatan yang luar biasa itu adalah tak kala hari pertama kita masuk, hari pertama itu masuk pada waktu maghrib itu, hari pertama, jam pertama, itulah hari di mana kita harus bersemangat luar biasa. Kenapa harus bersemangat luar biasa? Karena hari pertama, jam pertama. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi tatkala ibadah kepada Allah dari maghrib sudah ditinggalkan sholat berjamaahnya. Isya sudah ditinggalkan sholat berjamaah. Lalu handphone sudah menguasai kamu bermain game pada waktu hendak menjelang tidur. Nonton sesuatu yang tidak karuan. Digunakan HP pada hal yang tidak ada manfaatnya. Maka ini akan menjadi kejahatan tukang-tukang sihir yang mengikat buhul-buhul, yang mengikat pikiran kamu itu. Tiap mimpi dia nyalakan. Dari kejahatan orang-orang yang dengki-mendengki. Maka jika kamu ingin fajar menjelang subuh, menjelang siang itu, kamu bukan pecundang, kamu bukan orang yang kalah, maka persiapkanlah, semangatlah pada waktu maghrib menjelang tidur, menjelang istirahat.
Maka pada waktu malam hari sempatkan sholat tahajud, meminta kepada Allah untuk kehidupan yang lebih baik. Maka pada waktu fajar kita penuh optimis. Obat penyakit tidak miskin, Islam itu obatnya itu. Penuh semangat. Maka pada waktu pengajian ini, pagi-pagi ini, akan sangat serius mendengarkannya. Kenapa? Karena pondamennya kuat. Pada waktu maghrib menjelang malam, maka pada waktu fajar menyongsong matahari terbit, menyongsong rejeki yang luar biasa, menyongsong nafkah yang akan memberikan kesejahteraan bagi diri, bagi keluarga, bagi kehidupan dan kehidupan bermasyarakat. Ini dihadapi dengan penuh optimis. Dari bawah sampai bintang tinggi. Jadi mari kita ini luar biasa. Islam itu adalah ajaran yang luar biasa. Al-Quran ini ternyata benar-benar mujizat dan sekarang telah dibuka tafsirnya dalam berbagai lini secara universal. Tafsir Al-Quran ini dengan ChatGPT, kehadiran ChatGPT. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menciptakan sebuah alat berupa mesin robot yang telah membukakan wawasan kita ini lebih luas terhadap dunia. Ya, dan kita insya Allah akan membahas Al-Quran ini dari surat Al-Fatihah sampai surat yang terakhir. Dan pada malam hari, ya, nanti itu akan diteruskan, ya, mulai jam 7.30 sampai jam 9. Itu adalah semak kajian Al-Quran, tetapi dari mulai awal itu. Ini kalau ini sudah surat Al-Hijr. Kalau yang malam itu dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, ya, sudah ayat berapa? Ayat 29 Al-Baqarah. Sekian saja. Mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yuliful mi'ad. Ya Tuhan kami, aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami,
Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau. Hanya kepadamu-lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Ya Allah, lapangkan dada hamba. Mudahkan urusan hamba, sungguh hamba memohon perlindungan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula perlindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Lindungi kami semua dari keburukan. Semoga Kau limpahkan sholawat dan kesejahteraan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, hamba akan tetap merintih jika memang Kau lebih mencintai tangisan hamba-Mu ini. Terserah Engkau kapan Kau akan mengabulkan doa-doa hamba. Karena Kaulah pemilik sang waktu. Di tangan-Mu segala sesuatu perkara. Kau pemilik kerajaan. Kau yang memuliakan. Kau yang menghinakan. Kau yang maha menepati janji. Kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon padamu. Rahmat dan ampunan-Mu yang selalu hamba harapkan. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban seperti orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami. Sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan orang-orang yang tidak taat dan patuh serta membangkang kepada aturan Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni hamba. Ampuni kedua orang tua hamba. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi hamba di waktu hamba masih kecil. Ampuni guru-guru hamba. Balaslah ya Allah kebaikan guru-guru hamba dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru hamba menjadi penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia. Berilah kami kebaikan di akhirat. Jauhkan kami dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau ada yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, kami mohon maaf. Tapi insya Allah kami akan terus ya melakukan streaming dengan ChatGPT ini sampai tamat Al-Quran ini. Ya.
Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita sudah selesai dari awal sampai akhir, dari jam 5 pagi sampai jam 6 lebih. Kita akhiri saja dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau susu ya, yang paling baik dan paling sehat adalah susu yang tentunya langsung dari sapi. Yang kemasan-kemasan mungkin kebanyakan adalah ada pengawet dan mungkin gulanya terlalu banyak dan sebagainya. Jadi saudara, masalahnya adalah punya kehendak atau tidak kita kasih susu yang sehat untuk anak-anak kita. Masalahnya pertama, kalau kita punya kehendak, ya kita harus perbanyak. Kita punya populasi sapi di Indonesia, ya kan? Dan ini sebetulnya dulu waktu zaman Orde Baru ini sebetulnya sebagian sudah dilaksanakan. Jadi dulu ada regulasi, ya kan, yang orang-orang banyak tidak suka, orang luar negeri, bahwa ada kewajiban perusahaan-perusahaan yang impor ya, untuk beli susu dari peternak kita, sampai produksi susu Indonesia dari dalam negeri 50% dari konsumsi. Tapi dengan sistem liberalisasi yang kayak begini, sekarang sudah mungkin produksi dalam negeri mungkin tinggal, yang terakhir saya dengar, belum dicek ya, mungkin saya keliru, saya dengar tinggal 15%. Karena tidak diwajibkan, ya. Ya persis. Jadi sekarang saya katakan, kita punya will, kita punya kehendak politik atau tidak? Kalau kita punya kehendak politik, ya sudah, untuk 1, 2, 3, 4 tahun kita beli sapi, kita kembangkan di Indonesia. Dari Brazil sekarang memang jauh 40 hari itu harganya $2.500 sampai di Indonesia. Kalau dari India mungkin hanya 20 hari dan harganya saja memadai. India lebih banyak, kita bisa impor. Kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita, ya kan? 82 juta anak, kalau mereka minum 500 cc, ya, kita butuh berarti sekitar 40 juta liter. Berarti kita minimal perlu sapi perah ya, minimal mungkin 2,5 juta. Jadi kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Dalam 2 tahun dia akan melahirkan, kita akan punya 3 juta. Kira-kira begitu, kira-kira strategi kita. Jadi ini tidak instan, tapi ada will, ya kehendak. Penting nggak anak-anak kita kasih gizi. Maju bersama kita juara, langkah tegas masa depan penuh warna. Di setiap desa, kota sampai ibu pertiwi, kita bersatu, satukan mimpi jadi abadi.